Halo ibu dan bapak yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tubuhnya terasa ringan, dan hatinya tetap hangat meski cuaca mungkin sedang berubah-ubah. Kadang pagi datang dengan semangat, tapi baru beberapa jam berjalan, tubuh mulai terasa cepat lelah, lutut terasa kaku, punggung sedikit pegal, atau langkah menjadi lebih pelan dari biasanya. Tenang, ibu dan bapak tidak sendiri. Banyak di antara kita yang merasakan hal yang sama seiring bertambahnya usia. Dulu mungkin bisa berjalan jauh tanpa masalah. Sekarang baru sebentar saja sudah terasa letih. Tapi bukan berarti tubuh melemah. Hanya saja, tubuh kita kini meminta kita untuk memperlakukannya dengan lebih lembut. Di usia ini, kekuatan bukan diukur dari seberapa cepat kita bergerak, tapi seberapa sabar kita merawat diri. Dan hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat sederhana tapi sering terlupakan. Gerakan ringan yang bisa menjaga tubuh tetap bugar dan tidak cepat lelah, tanpa harus keluar rumah, tanpa harus memaksakan diri. Gerakan ini aman, lembut, dan bisa dilakukan sambil duduk, sambil tersenyum, bahkan sambil mendengarkan lagu favorit. Karena tujuan kita bukan sekadar bergerak, tapi menjaga agar tubuh tetap hidup dan hati tetap bahagia. Sebelum kita mulai, boleh tulis di kolom komentar, biasanya ibu dan bapak paling cepat merasa lelah di bagian mana? Pundak, lutut, atau mungkin punggung? Siapa tahu, nanti kita bisa saling berbagi cara sederhana untuk meredakannya. Mari kita siapkan hati dan tubuh yang tenang, karena di video ini, kita akan belajar bersama 6 gerakan ringan yang bisa menjadi sahabat baru di rumah. Penolong kecil agar tubuh tidak cepat lelah, dan hari-hari terasa lebih ringan. Ibu dan bapak, tubuh kita adalah teman setia yang sudah menemani begitu lama. Ia telah melewati ribuan langkah, puluhan tahun kerja keras, dan begitu banyak momen penuh emosi. Seiring waktu, wajar jika tubuh mulai memberi sinyal, sedikit pegal, sedikit lambat, sedikit mudah lelah. Itu bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa tubuh ingin diperhatikan dengan cara yang baru. Gerakan ringan bukan hanya soal olahraga. Ia adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Dengan menggerakkan sendi, meregangkan otot, atau sekadar memutar pergelangan tangan, kita memberi pesan kepada tubuh, "Aku masih peduli. Aku masih ingin kau tetap nyaman bersamaku." Di masa muda, mungkin kita sering menunda istirahat demi pekerjaan atau keluarga. Tapi di masa kini, tubuh mengajak kita untuk membalas kebaikannya, bukan dengan tenaga besar, tapi dengan kelembutan. Bahkan gerakan kecil saja, jika dilakukan dengan niat yang hangat, bisa menghidupkan kembali semangat dan energi yang lama tertidur. Selain menjaga kelenturan, gerakan ringan juga membantu kita merasa lebih segar secara batin. Saat tubuh bergerak, pikiran ikut mengalir, napas menjadi lebih teratur, suasana hati jadi lebih damai. Banyak ibu dan bapak yang setelah melakukan peregangan sederhana, merasa lebih mudah tersenyum, lebih sabar menghadapi hari. Yang terpenting, semua ini bisa dilakukan di rumah, tanpa alat, tanpa tergesa. Cukup dengan niat kecil untuk bergerak setiap hari, sebentar saja, mungkin 5-10 menit, sudah cukup membawa perubahan besar bagi tubuh dan hati. Sekarang mari kita pelajari bersama beberapa gerakan ringan yang aman dan menyenangkan untuk lansia, agar tubuh tidak cepat lelah, sendi tetap lentur, dan semangat tetap menyala di usia berapapun. Karena sesungguhnya, menjaga kesehatan bukan tentang usia muda atau tua, tapi tentang bagaimana kita menghormati tubuh yang sudah begitu lama berjuang untuk kita. Ibu dan bapak yang terkasih, sebelum mulai bergerak, mari duduk sejenak dengan tenang. Tarik napas perlahan, rasakan udara masuk melewati hidung, lalu hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Lakukan 2 atau 3 kali, hingga dada terasa lebih lapang dan pikiran sedikit lebih damai. Gerakan ringan yang akan kita lakukan bukan untuk kecepatan, bukan pula untuk mengejar hasil instan. Tujuannya sederhana, agar tubuh tetap lentur, darah mengalir lebih lancar, dan hati merasa lebih segar. Kita mulai dengan gerakan pertama yang paling lembut. Gerakan pertama, meregangkan punggung dan bahu, melepas beban yang tak terlihat. Coba ibu dan bapak duduk tegak di kursi yang nyaman.
Letakkan kedua kaki menapak di lantai, lalu letakkan tangan di paha. Pelan-pelan, tarik napas sambil menarik bahu ke belakang, lalu hembuskan sambil melepaskan bahu ke posisi semula. Ulangi perlahan beberapa kali. Setiap kali menarik napas, bayangkan beban yang mungkin menumpuk di bahu ikut terangkat. Saat menghembuskan napas, bayangkan semua ketegangan itu pelan-pelan dilepaskan. Tidak perlu terburu-buru, cukup nikmati setiap tarikan napas. Gerakan sederhana ini membantu bagian punggung dan bahu agar tidak kaku, terutama bagi ibu dan bapak yang sering duduk lama, entah saat menonton televisi, membaca, atau menjahit. Kalau terasa nyaman, bisa tambahkan sedikit variasi. Putar bahu perlahan ke arah belakang, lalu ke arah depan, seperti sedang menggambar lingkaran lembut di udara. Gerakan kecil seperti ini bisa membantu tubuh mengingat bahwa ia masih hidup, masih bisa bergerak, dan masih layak dirawat dengan lembut. Gerakan kedua, menggerakkan pergelangan dan jari, menjaga kehangatan di ujung tangan. Ibu dan bapak, tangan adalah bagian tubuh yang paling sering bekerja sepanjang hidup. Ia memegang, menggenggam, menulis, memasak, bahkan menyentuh dengan kasih. Sekarang, mari beri mereka waktu untuk beristirahat sekaligus tetap lentur. Mulailah dengan membuka telapak tangan selebar mungkin, lalu genggam perlahan. Ulangi beberapa kali. Setelah itu, putar pergelangan tangan searah jarum jam, kemudian berlawanan arah. Rasakan gerakannya, tidak perlu cepat, cukup lembut saja. Gerakan ini terlihat sepele, tapi sangat bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah di tangan, menjaga kelenturan jari, dan mengurangi rasa kaku. Kalau ingin sedikit variasi, bisa juga menempelkan ujung jari satu persatu ke ibu jari, mulai dari jari telunjuk, tengah, manis, hingga kelingking. Gerakan ini membantu melatih koordinasi halus dan menjaga tangan tetap aktif. Sambil melakukannya, coba ucapkan dalam hati, "Terima kasih, tangan, sudah bekerja begitu lama untukku." Kata-kata sederhana, tapi penuh makna. Karena setiap bagian tubuh kita juga perlu merasa dihargai. Kalau ibu dan bapak punya cara lain untuk menjaga tangan tetap lentur, mungkin dengan merajut, menyapu, atau memegang cangkir hangat di pagi hari, boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Gerakan ketiga, menggerakkan leher dengan lembut, menemukan rasa ringan di sekitar kepala. Leher sering menjadi bagian tubuh yang diam-diam menanggung beban. Saat kita membaca, menunduk, atau terlalu lama menatap satu arah, otot di sekitar leher bisa menegang tanpa disadari. Karena itu, gerakan kecil di area ini sangat membantu agar rasa lelah di kepala dan pundak berkurang. Mari kita lakukan bersama. Duduk dengan punggung tegak tapi tetap rileks. Tarik napas pelan, lalu miringkan kepala ke kanan. Tahan sebentar, lalu kembali ke tengah. Ulangi ke kiri. Lakukan perlahan, jangan sampai menimbulkan nyeri. Setelah itu, tundukkan kepala perlahan. Rasakan sedikit regangan di belakang leher, lalu angkat kembali sambil tersenyum kecil. Jika terasa enak, bisa tambahkan gerakan memutar kepala, tapi sangat perlahan, seolah sedang menggambar lingkaran besar dengan dagu. Saat melakukan ini, biarkan bahu tetap turun dan tidak tegang. Gerakan ini membantu melancarkan aliran darah ke kepala, mengurangi rasa berat di sekitar pundak, dan menenangkan pikiran. Banyak lansia yang merasa lebih ringan setelah melakukan ini beberapa kali, seolah pikiran pun ikut dilonggarkan. Selain itu, saat leher terasa lebih lentur, napas juga terasa lebih mudah. Kadang, tubuh dan pikiran terhubung begitu halus. Ketika otot dilembutkan, hati pun ikut tenang. Ibu dan bapak, 3 gerakan pertama ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya, tubuh bisa menerima dengan lebih baik. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, hanya gerak lembut yang mengingatkan bahwa kita masih bisa menjaga diri dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Kalau ibu dan bapak ingin, bisa lakukan semua gerakan ini sambil mendengarkan musik pelan atau sambil tersenyum kecil kepada diri sendiri. Kadang, keajaiban kecil terjadi saat kita tidak lagi memaksa tubuh bekerja keras.
melainkan mengajaknya menari perlahan bersama waktu. Dan ingatlah, tidak ada ukuran benar atau salah di sini. Kalau terasa nyaman, lanjutkan. Kalau terasa tidak enak, berhenti sejenak dan tarik napas. Tubuh kita tahu batasnya, dan tugas kita hanyalah mendengarkannya dengan sabar. Selain membantu melancarkan peredaran darah dan mencegah kaku, gerakan ringan seperti ini juga bisa menjadi momen meditatif. Waktu kecil untuk diri sendiri, di mana ibu dan bapak bisa mendengarkan napas dan merasakan ketenangan hadir perlahan. Karena sejatinya, menjaga tubuh tetap kuat di usia senja bukan tentang seberapa jauh kita bergerak, tapi seberapa lembut kita memperlakukan tubuh ini. Kalau ibu dan bapak sudah mencoba beberapa dari gerakan ini, boleh tulis di komentar. Bagaimana rasanya? Apakah terasa lebih ringan di bahu, lebih hangat di tangan, atau mungkin napas jadi lebih teratur? Cerita kecil ibu dan bapak bisa jadi penyemangat untuk banyak orang lain yang menonton video ini. Dan jangan khawatir, masih ada gerakan lembut berikutnya yang akan kita pelajari. Gerakan yang membantu menenangkan tubuh bagian bawah, menjaga lutut, dan membuat tubuh terasa lebih seimbang. Kita akan melanjutkan gerakan berikutnya, yang bukan hanya membantu tubuh terasa lebih seimbang, tetapi juga membawa ketenangan hati, karena setiap gerakan, bila dilakukan dengan kesadaran dan kasih, bisa menjadi bentuk doa kecil untuk diri sendiri. Ibu dan bapak yang terkasih, tadi kita sudah belajar 3 gerakan lembut untuk bagian atas tubuh: punggung, bahu, tangan, dan leher. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan 3 gerakan sederhana lainnya yang membantu bagian tubuh bawah tetap kuat dan lentur. Semua bisa dilakukan sambil duduk, tanpa perlu berdiri atau alat khusus. Yang terpenting, lakukan dengan hati yang tenang. Tidak perlu terburu-buru, karena setiap gerakan adalah cara tubuh berbicara, dan setiap napas adalah bentuk cinta kita kepada kehidupan. Gerakan keempat, menggerakkan kaki dan pergelangan. Menjaga langkah tetap ringan. Duduklah dengan nyaman di kursi, punggung bersandar lembut. Letakkan kedua kaki menapak di lantai. Sekarang, angkat pelan satu kaki. Gerakan pergelangan kaki ke arah memutar, searah jarum jam, lalu sebaliknya. Lakukan selama beberapa kali, kemudian ganti ke kaki satunya. Gerakan ini mungkin terlihat kecil, tapi sangat membantu agar aliran darah ke kaki tetap lancar. Banyak lansia yang merasa cepat lelah karena bagian kaki jarang digerakkan. Padahal di sanalah akar tubuh kita bekerja setiap hari. Kalau terasa nyaman, bisa lanjut dengan mengangkat kaki sedikit lebih tinggi, lalu turunkan perlahan. Tidak perlu terlalu tinggi, cukup seperti sedang menari lembut di udara. Rasakan setiap gerakan dengan penuh kesadaran. Saat kaki bergerak, bayangkan energi baru mengalir dari ujung jari kaki ke seluruh tubuh. Bayangkan langkah-langkah ibu dan bapak menjadi lebih ringan, seolah tubuh berkata, "Aku siap berjalan lagi dengan damai." Gerakan kecil ini bisa dilakukan saat menonton televisi, saat berbincang, atau bahkan sebelum tidur. Karena bukan seberapa lama kita bergerak yang penting, tapi seberapa sering kita mengingat untuk menggerakkan tubuh dengan lembut. Gerakan kelima, regangan lutut dan paha, menjaga keseimbangan, menjaga keyakinan. Sekarang kita pindah sedikit ke bagian tengah tubuh, lutut dan paha. Bagian ini sering terasa berat, terutama saat bangun dari duduk atau saat naik tangga. Tapi dengan sedikit perhatian, rasa itu bisa berkurang perlahan. Duduklah tegak, lalu luruskan satu kaki ke depan perlahan. Tahan sebentar, lalu turunkan pelan-pelan kembali. Ulangi 5-6 kali, kemudian ganti ke kaki lainnya. Saat meluruskan kaki, tarik napas. Saat menurunkan, hembuskan. Rasakan otot di paha yang bekerja dengan lembut, tanpa tegang. Jika dilakukan rutin, gerakan ini membantu menjaga kekuatan otot dan membuat langkah lebih stabil. Ibu dan bapak mungkin akan merasakan sedikit tarikan. Itu wajar. Tanda bahwa otot sedang diingatkan untuk tetap aktif. Tapi jangan memaksa. Jika ada rasa tidak nyaman, cukup berhenti sejenak dan tarik napas panjang. Gerakan ini juga bisa menjadi simbol kehidupan di usia senja, bahwa meski perlahan, kita tetap bisa melangkah dengan keyakinan.
Kadang yang penting bukan seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa tulus niat kita untuk terus maju, walau pelan. Gerakan keenam, peregangan tubuh dan napas panjang, menyatukan tubuh, pikiran, dan hati. Sekarang kita tutup dengan gerakan yang menenangkan seluruh tubuh. Ibu dan bapak bisa tetap duduk atau berdiri perlahan jika merasa stabil. Letakkan kedua tangan di pangkuan atau di samping tubuh. Tarik napas dalam perlahan, lalu angkat kedua tangan ke atas, sejauh yang nyaman, seperti sedang menyapa langit. Tahan sejenak, lalu turunkan sambil menghembuskan napas. Ulangi beberapa kali. Saat melakukannya, biarkan napas mengalir alami. Setiap kali menarik napas, bayangkan udara segar masuk membawa energi baru. Setiap kali menghembuskan, bayangkan kelelahan dan kecemasan perlahan pergi. Jika ibu dan bapak ingin, bisa tambahkan sedikit senyuman saat mengangkat tangan. Karena senyum kecil saja sudah cukup untuk memberi pesan kepada tubuh. Aku bahagia masih bisa bergerak hari ini. Gerakan ini bukan hanya melatih otot, tapi juga membantu menenangkan pikiran. Banyak orang merasa hatinya lebih tenang setelah melakukan pernapasan dalam, seolah seluruh beban hari itu dilepaskan bersama hembusan napas terakhir. Selesai melakukan peregangan, diam sejenak. Dengarkan detak jantung. Rasakan tubuh yang mungkin sedikit hangat, tapi ringan. Di momen itu, biarkan diri berterima kasih kepada tubuh sendiri, karena masih setia menemani setiap langkah perjalanan. Ibu dan bapak, 6 gerakan ini bukan sekadar rutinitas fisik. Mereka adalah bentuk perhatian kecil, cara kita menyapa tubuh setiap hari. Saat tubuh digerakkan dengan kasih, hati pun ikut lembut. Saat otot dilatih perlahan, pikiran pun ikut lebih jernih. Dan kalau dilakukan dengan rutin, pelan-pelan, gerakan-gerakan ini bisa membawa perubahan yang indah. Tubuh menjadi lebih mudah diajak beraktivitas, pikiran lebih cerah, dan rasa lelah pun tak lagi cepat datang. Kadang, kebahagiaan tidak datang dari hal besar. Ia bisa muncul dari momen sederhana, dari saat ibu dan bapak duduk di kursi, menarik napas panjang, lalu merasa, aku baik-baik saja hari ini. Kalau ibu dan bapak pernah merasakan momen seperti itu, ketika setelah sedikit bergerak, hati terasa lebih tenang, boleh tulis di kolom komentar. Cerita kecil seperti itu bisa menjadi penyemangat bagi banyak orang lain yang mungkin sedang mencari ketenangan. Dari semua gerakan yang sudah kita pelajari, satu hal yang paling penting untuk diingat adalah, tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat tubuh. Setiap tarikan napas adalah kesempatan baru untuk memperlambat langkah, menyapa tubuh, dan berkata lembut kepada diri sendiri, aku berharga, aku pantas merasa nyaman. Karena pada akhirnya, kebahagiaan di usia senja bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang hati yang tetap lembut, sabar, dan penuh syukur pada setiap detik kehidupan yang masih diberikan. Ibu dan bapak yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti langkah demi langkah bersama sampai akhir video ini. Kalau ibu dan bapak masih di sini, artinya ada semangat yang indah di dalam diri, semangat untuk terus belajar mencintai tubuh, walau perlahan, walau sederhana. Kita sudah melewati 6 gerakan lembut yang bisa dilakukan di rumah, mulai dari meregangkan bahu dan punggung, menggerakkan jari dan tangan, melenturkan leher, hingga melatih kaki, lutut, dan napas. Semua gerakan ini bukan hanya untuk menjaga kekuatan, tapi juga untuk menghidupkan kembali rasa syukur dalam diri. Setiap tarikan napas yang dilakukan tadi, setiap peregangan kecil yang ibu dan bapak rasakan, semuanya adalah bentuk cinta terhadap tubuh sendiri. Dan cinta seperti ini tidak butuh alat, tidak butuh tempat khusus, cukup hati yang tulus dan niat kecil untuk merawat diri. Kalau hari ini tubuh terasa lebih ringan, walau sedikit saja, itu sudah cukup. Karena kebahagiaan tidak harus datang sekaligus besar. Ia tumbuh dari hal-hal kecil, dari detik-detik penuh kesadaran yang ibu dan bapak berikan untuk diri sendiri. Ingatlah, tidak perlu terburu-buru. Setiap gerakan bisa dilakukan dengan ritme masing-masing. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlalu lambat. Di sini, kita semua sedang berjalan bersama, pelan-pelan tapi pasti,
menuju tubuh yang lebih nyaman dan hati yang lebih damai. Terima kasih sudah hadir di ruang ini. Terima kasih sudah mau mencoba. Itu saja sudah luar biasa. Ibu dan Bapak, sebelum kita berpisah hari ini, mari ambil napas panjang satu kali lagi. Tarik perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan. Rasakan ketenangan kecil yang hadir bersama napas itu, seolah tubuh sedang berbisik. Terima kasih sudah peduli padaku hari ini. Setiap hari yang kita jalani adalah hadiah. Ada kalanya tubuh terasa berat, ada kalanya pikiran terasa penuh. Tapi di antara semua itu, selalu ada ruang kecil untuk kebaikan. Seperti 6 gerakan sederhana yang baru saja kita pelajari. Gerakan kecil, tapi bisa membawa perubahan besar bagi tubuh dan hati. Kalau ibu dan bapak ingin berbagi pengalaman, silakan tulis di kolom komentar. Cerita kecil dari ibu dan bapak bisa jadi cahaya bagi orang lain yang sedang mencari semangat untuk mulai bergerak lagi. Karena di Tips Bahagia Lansia, kita belajar bersama, saling menyemangati dengan lembut, tanpa terburu-buru. Dan kalau hari ini terasa bermanfaat, boleh lanjut menonton video lainnya di channel Tips Bahagia Lansia. Di sana ada banyak kisah sederhana yang bisa menemani hari-hari ibu dan bapak, tentang ketenangan, kebiasaan kecil, dan rasa syukur di usia indah ini. Sampai jumpa di video berikutnya, ibu dan bapak. Semoga setiap langkah yang diambil hari ini menjadi doa kecil untuk kesehatan dan kedamaian diri. Jaga tubuh dengan lembut, jaga hati dengan sabar, dan teruslah tersenyum. Karena senyum ibu dan bapak adalah cahaya bagi dunia. Semoga hari ini penuh senyum, dan hati ibu dan bapak senantiasa damai.